Iya, turun perlahan-lahan. Iya. Nanti Semuanya turun pelan-pelan. perlahan-lahan. Ada gerakan tambahan. Nanti sama ke Lepus sendal hancur. Yes, berhasil. Berhasil. Good, good, good. Good. Batu Nasi adalah tempat yang sangat luar biasa indahnya. Terletak di Taran Tinggi Timur, Batu Nasi menyimpan berjuta keistimewaan yang dapat Anda jumpai ketika berkunjung ke sana. Kearifan masyarakat Dawan yang selaras dengan kabut pegunungan menjadi nilai tambah keelokan tempat ini. Untuk mencapai The Hidden Treasure ini, jarak yang harus Anda tempuh kurang lebih 169 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Cukup jauh memang, tapi semua akan lunas terbayar ketika Anda sampai ke sana. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor, mobil, atau juga angkutan umum layaknya pick-up untuk bisa sampai ke sana. Tarifnya pun tergolong murah. Anda cukup menyiapkan Rp100.000 untuk berpergian ke desa penghasil wortel ini. Jalannya yang masih berlubang dan berbatu-batu semakin memupuk rasa penasaran Anda untuk mencapai Batu Nasi. Bagaimana tidak? Hamparan pepohonan pinus yang tersusun rapi sepanjang perjalanan mengobati rasa penat Anda menghadapi jalan yang bebatuan itu. Ketika sampai di sana, Anda akan disambut dengan keramahan masyarakat Batu Nasi yang terkenal dengan tawa dan senyum mereka yang khas. Jika Anda hendak menginap atau bermalam di Batu Nasi, ada sebuah homestay kecil yang akan memberikan jasa penginapan kepada Anda dengan tarif yang relatif murah. Dengan merogoh uang sebesar Rp100.000, Anda sudah bisa bermalam dan menikmati suasana dinginnya Batu Nasi di malam hari. Tambah jamuan makan pagi, makan siang, dan makan malam, plus tempat tidur, listrik dan air, kehidupan masyarakat Batu Nasi sudah dapat Anda rasakan di dalam homestay yang dibangun menyerupai rumah adat suku Timor ini. Batu Nasi boleh dikatakan sebagai desa kecil gambaran Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, karena hampir setiap orang yang berasal dari suku di luar Pulau Timor ada di sini. Tapi, tahukah Anda sejarah asal mula Batu Nasi? Batu Nasi bisa juga dikatakan batu tua, bisa juga Batu Manasi. Batu Nasi atau Batu Manasi artinya batu dan hutan, dan juga bisa katakan batu tua. Batu sudah tua, pohon juga tua, akhirnya pohon juga ada jenggot, batu juga ada jenggot, jadi kita kasih nama Batu Nasi. Tapi bukan kita generasi yang kasih nama, tapi dari leluhur itu sudah namanya sudah ada, sudah seperti itu. Ada 3 batu sementara berjalan dari arah timur ke arah barat, termasuk batu ini, Batu Nasi, yang mana ada salah satu batu yang terpisah dari gabungan Batu Nasi, namanya Feynman. Itu batu yang pernah jalan, dan satu di Amnuban Timur yaitu Batu Kopa, satu di Waipule, satu di Waipule, nah yaitu dia punya nama Batu Sinai. Sebuah batu tua berbentuk buritan kapal yang berdiri tegak di sebelah barat desa Batu Nasi. Konon merupakan tempat leluhur dari masyarakat desa ini. Puncak dari batu-batu Nasi tersebut dijadikan tempat tinggal para leluhur dan tempat bagi ternak peliharaan mereka. Kebudayaan yang masih kental dengan keasliannya menjadi nilai tambah bagi tempat ini. Keterikatan kuat dengan alam menemukan nilai keaslian kebudayaan Batu Nasi menjadi semakin unik dan eksotik. Siri Pinang misalnya, hubungan kekeluargaan terjalin semakin kuat dan akrab
Di antara tamu dan tuan rumah, ketika sambutan Sri Pinang menjadi hal utama yang dikedepankan. Kalau tuan rumah masuk, kalau tuan rumah masuk di salah satu rumah, kalau tuan rumah tidak kasih pinang atau tamu tidak kasih pinang timbal balik, itu hubungan tidak akan akrab. Dianggap itu orang yang baru pendatang, tidak kenal dia. Tapi kalau ada sir pinang timbal balik, hubungannya akrab. Belum dianggap dia punya anak. Jadi begitu perlu apa, dia itu berikan yang segenap hati. Inilah salah satu keaslian musik tradisional khas Fatunasi yang merupakan sebuah warisan dari leluhur mereka. Terdiri dari 5 gong dan 1 tambur. Sebenarnya terdiri dari 9 gong, namun karena generasi Fatunasi yang belum begitu mahir memainkan ke-9 gong tersebut, maka hanya 5 gong saja yang dimainkan. Itu pun orang-orang dewasa yang melantungkannya. Gong-gong dan tambur ini memiliki nama lokal yang cukup sakral kedengarannya. Ini namanya Aktolo, dimainkan oleh 1 orang saja. Ini Seid, juga dimainkan oleh 1 orang saja. Kalau ini namanya Akbolo, sama seperti Aktolo dan Seid, juga dimainkan oleh 1 orang. Untuk tambur, nama lokalnya adalah Aket, dimainkan dengan cara memukul menggunakan sebatang kayu dan biasa dimainkan oleh beberapa orang secara bergantian. Sangatlah tidak lengkap ketika musik berbunyi dan tidak ada tarian yang dipertunjukkan. Ya, hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat Fatunasi. Ketika gong dan tambur diperdengarkan, sebuah tarian unik yang kental dengan keaslian langsung mengiringi gong dan tambur, mempersembahkan rasa hormat kepada para penikmat yang ada. Tarian ini adalah tarian giring-giring yang dulu dipakai untuk menyambung meok-meok atau para pahlawan Fatunasi yang baru pulang dari medan pertempuran. Tetapi karena terjadi perubahan zaman yang terbebas dari peperangan, maka tarian giring-giring ini menjadi warisan yang dipakai untuk menyambut para tamu atau tarian pada acara penting lainnya di desa ini. Penghormatan terhadap para leluhur memiliki nilai tersendiri bagi mereka sebagai penerus generasi. Dalam melakukan segala sesuatu, persetujuan dari para leluhur merupakan hal penting dalam kehidupan adat masyarakat Fatunasi itu sendiri. Makam ini misalnya, makam yang dikenal sebagai makam raja pertama Fatunasi, Sani Anin, untuk pertama kalinya hendak diperbaiki. Namun sebelum diperbaiki, mereka harus meminta persetujuan dari leluhur mereka. Dan seperti inilah cara mereka meminta persetujuan dari para pendahulu. Naninya saya mana? Sufa makafin, henati, sa lene saya mana? Mereka itu mana? Hai kamsin makan, inhuman kampalu inmasan, alhain tulu at natas inan. Seekor ayam putih kekuning-kuningan disembeli, putih pertanda meminta sedangkan kuning pertanda berkat. Begitulah keyakinan mereka. Jika darah yang dikeluarkan banyak, menandakan bahwa para leluhur merestui untuk dilakukan perbaikan. Tetapi sebaliknya, jika darah yang keluar sedikit, menandakan bahwa para leluhur tidak menyetujui untuk dilakukannya perbaikan. Bukan hanya ayam yang biasa dipakai sebagai bentuk permohonan kepada leluhur, kambing, sapi, kerbau, tak luput, babi pun sering dipakai. Ada hal unik lainnya yang perlu Anda ketahui sebagai aset kebudayaan masyarakat Fatunasi yang sangat memukau. Menjalani penghijauan, masyarakat berbondong-bondong membantu memindahkan rumah milik kerabat mereka dari tempat yang rendah menuju ke dataran yang lebih tinggi. Suatu keunikan yang harus dijaga keaslian. Tulas. Kebersamaan dan kegotong royongan adalah ciri khas dari desa ini. Hal ini nampak dalam kegiatan adat maupun keseharian masyarakat Fatunasi. Begitu erat
melekat dan telah menjadi keharusan masyarakat Patung Nasi untuk hidup bersama, saling membantu dan bergotong royong. Dalam acara perbaikan makam Raja Ani, saling membantu antara satu sama lain begitu terlihat jelas. Para ibu menyiapkan makanan, sedangkan para pria bekerja memperbaiki makam leluhur mereka. Di musim penghujan, masyarakat bersama-sama mencakul tanah mereka untuk kembali ditanami berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan khas dari daerah ini. Aktivitas desa ini Dimulai sejak pukul 4 pagi. Di tengah kesunyian dan dinginnya pagi, para pria di desa ini telah mencari dan mengumpulkan makanan untuk diberikan kepada ternak peliharaan mereka. Memang tidak semua pria memulai mencari dan mengumpulkan makanan pukul 4 pagi. Ada juga yang memulai pencarian dan pengumpulan makanan ternak sesaat setelah matahari terbit. Ketika sebagian dari pria memberi makan ternak peliharaan mereka, para wanita di desa ini melakukan aktivitas selayaknya seorang ibu rumah tangga yang baik. Menimba air di sumur atau tangki fiber yang terletak di tempat tinggal mereka, menumbuk jagung untuk pembuatan jagung bose, menenun untuk pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang menanam kembali bibit sayuran untuk dikonsumsi sendiri atau dipasarkan ke Soe atau Kota Kupang. Sedangkan anak-anak di desa ini, ada yang mengumpulkan kayu untuk dipakai memasak kebutuhan pagi mereka, dan ada juga yang bersama-sama dengan ibu atau ayah mereka menimba air atau memberi makan ternak peliharaan mereka. Ada satu hal yang sangat menarik dan merupakan kebiasaan masyarakat Patung Nasi. Setiap pagi, ketika hendak memulai aktivitas pada umumnya, hal terutama yang dilakukan adalah berdoa bersama-sama untuk meminta penyertaan yang kuasa dalam menjalankan keseharian mereka. Perlu diketahui, mayoritas masyarakat di desa ini memeluk agama Kristen Protestan. Karena hampir 99% masyarakat Patung Nasi bekerja sebagai petani, maka seharian kehidupan mereka berada di kebun. Menjelang malam, baru beramai-ramai mereka kembali ke tempat tinggal mereka lagi untuk beristirahat dan melanjutkan kembali aktivitas mereka keesokan harinya. Tempat wisata terindah yang sulit dan takkan pernah dilupakan. Keindahan alam Patung Nasi begitu elok dan rupawan. Kesejukan dan kenyamanan menjadi selimut pereda rasa gundah bagi siapa saja yang berkunjung ke sana. Sejauh mata memandang, berjalan sejauh 2 km dari desa Patung Nasi, melewati pepohonan ampupu yang berumur ratusan tahun, tepat di pinggir jalan menuju Gunung Mutis, terlihat hamparan jajaran indahnya hutan bonsai seluas 1 hektar. Eksotik, unik, dan sangat langka, seolah menyimpan 1001 cerita akan keberadaannya yang tak dapat dibayangkan dengan akal sehat. Bonsai ini dia punya nama lokalnya Akuna, dan istilah bonsai alam itu saya masih jabat kepala desa tahun 1986, baru saya kasih nama bonsai alam. Sebenarnya bahasa lokalnya Akuna. Nah, dia tumbuh bonsai ini, bonsai yang di sekitar sini seluas lebih kurang 1 hektar, dan tersebar juga di kawasan Gunung Mutis Timau. Tetapi ini kita buat sebagai aset pariwisata yang mana tumbuh lebih kurang ratusan tahun yang lalu. Tempat istimewa lain yang hampir kebanyakan orang tidak mengetahuinya ada di sini. Berdiri tegak sebuah bukit batu yang memiliki tinggi kurang lebih 100 meter, yang konon dibangun oleh 2 orang perempuan yang sangat gagah perkasa ratusan tahun yang lalu. Bukit batu ini dikenal dengan sebutan Benteng Pertahanan Dua Putri. Keaslian dan keasrian tempat ini begitu terjaga dan bangga dengan keindahannya. Mantap! Bagaimana kalau Anda lapar?
Tersedia makanan-makanan lokal yang menjadi makanan khas Fatumnasi dan dapat menunda rasa lapar Anda sesaat setelah Anda selesai berkeliling melihat keunikan desa kecil ini. Umbi-umbian adalah makanan lokal khas Fatumnasi yang merupakan makanan warisan leluhur mereka. Disajikan secara tradisional dengan takaran yang pas dan mantap. Saya tidak lupa, kalau memang kita makanan khas yang terutama sebenarnya jagung, tetapi karena di sini juga setiap bulan Januari, Februari, Maret itu nanti ada iklim jelek. Jadi kita tanam jagung, nanti pas saat bulan itu nanti angin datang, nanti jagung tidak begitu menghasilkan. Begitupun padi juga tidak menghasilkan. Makanan khas dari leluhur itu satu wikafu, dia pun nama wikafu, lali, keladi, kemudian ubi jalar, dan nanti datang kepada kotlaus. Kotlaus artinya arbila yang kita olah, kita masak sampai 12 kali baru kita makan. Jadi itu makanan khas dari sini. Baru termasuk sayur-sayuran, sayur ubi, nanti sayur labu Jepang juga kemarin orang Jepang datang baru kita makan itu. Dulu kita punya orang tua hanya makan sayur ini, makan ubi-ubian itu, dan juga termasuk kalau kopi juga kita dari dulu kita minum. Kalau tidak ada kopi, nah biasa kita potong lebah madu, nah kita simpan madu, kita minum. Kita minum itu, nanti tidak ada buah kopi, kita rebus di daun, kita minum. Fatumnasi, mantap! Semua wanita di desa Fatumnasi diharuskan untuk bisa bertenun. Hal ini dilakukan untuk menunjang kehidupan dan keseharian anak-anak mereka dalam melanjutkan sekolah atau studi mereka di luar Fatumnasi. Sebelum Anda mengetahui lebih lanjut tentang makna dari setiap motif dan warna dalam tenun khas Fatumnasi, ada baiknya kalau Anda mengetahui dulu setiap bagian dari alat tenun tradisional ini dalam bahasa Dawan. Ini namanya panaf. Kalau ini namanya senu. Yang ini namanya puat. Bagian tengah ini namanya ut. Sedangkan kedua kayu ini namanya sial. Semuanya dipakai untuk menahan dan menyulam benang yang telah dibentangkan. Motif tenunan khas Fatumnasi berupa gambar manusia sebagai rakyat, gambar bunga besar sebagai raja, dan gambar bunga kecil sebagai tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemerintah. Secara keseluruhan, motif Fatumnasi ini bermakna rakyat atau masyarakat akan tetap patuh, tunduk, dan bersatu di bawah pimpinan seorang raja dan juga tokoh masyarakat. Warna dasar dari hasil tenunan khas Fatumnasi adalah merah putih. Ini melambangkan masyarakat Fatumnasi menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI melalui bendera nasional Indonesia, merah dan putih. Selain warna merah dan putih, warna lain yang juga menjadi bagian dalam tenunan khas Fatumnasi adalah warna kuning, hijau, dan hitam. Warna kuning melambangkan bahwa orang Fatumnasi merupakan keturunan asli Molo, salah satu bekas subraja-raja selain Amanatum dan Amanuban yang mendiami Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan arti Molo itu tersendiri di dalam bahasa Indonesia berarti kuning. Warna hijau melambangkan alam Fatumnasi yang diselimuti oleh hutan dan pepohonan hijau di dalamnya. Sedangkan warna hitam berarti orang Fatumnasi adalah orang yang tertua yang mendiami tempat tersebut dan telah menjadi tuan tanah di sana. Warna-warna lain yang juga terdapat di dalam tenunan dianggap sebagai pelengkap dari tenunan khas Fatumnasi. Sedikit pengetahuan singkat yang wajib Anda ketahui. Tenunan kain untuk perempuan namanya sarung, sedangkan untuk laki-laki namanya selimut. Apa yang membuat mereka berbeda? Sabu juga pakai selimut. Baik dia Flores, kalau dia di mana saja dia harus pakai selimut. Selama dia laki-laki. Perempuan tidak bisa pakai selimut. Itu aneh dan lucu. Karena apa? Budaya dari awal. Itu menjelaskan kepada kita bangsa-bangsa sekarang bahwa dulu perempuan itu dia itu sarung itu merupakan dia itu kan bertemu toh, dia merupakan keturunan bangsa, dia melahirkan, laki-laki melahirkan, tapi selimut itu dia itu panjang. Karena apa? Laki-laki dia itu penerus generasi,
Tapi yang membuat bangsa besar adalah perempuan, bukan laki-laki. Batu nasi, mantap. Bagaimana dengan Uim Bubu? Rumah khas masyarakat Batu Nasi yang memiliki satu pintu? Nah, kalau rumah-rumah ini dikatakan Uim Bubu yang mempunyai hanya satu pintu. Tapi pintunya itu tidak tinggi, pintunya harus pendek. Itu ada dia punya arti. Jadi selain kita menghormati dunia, kita juga menghormati Tuhan Allah. Jadi kita masuk harus tunduk. Dan apa kegunaan dari Uim Bubu itu sendiri? Uim Bubu ini kita pakai untuk tidur, untuk tidur dengan keluarga, untuk masak, untuk tinggal dengan hewan juga, termasuk anjing, ayam, babi. Selamat jalan, tapi sabar dulu. Ada souvenir khas Batu Nasi yang bisa Anda bawa pulang. Kalau Anda hendak kembali ke tempat asal Anda, jangan lupa membawa pulang oleh-oleh khas Batu Nasi sebagai cenderamata khas desa ini. Selendang tenun, sarung dan selimut tenunan menjadi buah tangan yang pas untuk Anda bawa pulang. Selain itu, ada burung nuri dan merpati yang juga bisa menjadi oleh-oleh khas Batu Nasi yang dapat Anda bawa pulang ke tempat tinggal Anda. Vamos a